Sebagai tuan rumah ASEAN 2025, Malaysia memiliki keupayaan besar untuk memartabat bahasa kebangsaannya, bahasa Melayu. Ya, pertanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2025, Malaysia resmi menjadi ketua ASEAN setelah menerima tongkat estafet dari Laos. Dengan amanah sebagai ketua ASEAN 2025, Malaysia mempunyai tema tersendiri yaitu inklusivitas dan keberlanjutan. Beberapa agenda telah disiapkan mengenai berbagai masalah regional yang mendesak, seperti pertikaian di Laut Cina Selatan dan perang saudara yang sedang berlangsung di Myanmar. Malaysia juga berencana membahas ragam inisiatif di berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan, energi baru terbarukan, pariwisata, dan perawatan kesehatan. Namun sebagaimana yang kami pernah paparkan pada video sebelumnya, karena melihat peluang Malaysia menjadi ketua ASEAN 2025, sebagian tokoh di Malaysia menginginkan agar kembali mewacanakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Sebagai tuan rumah ASEAN 2025, Malaysia memiliki keupayaan besar untuk memartabat bahasa kebangsaannya, bahasa Melayu. Strategi menyeluruh harus segera dirangka agar kesempatan itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, jika hal itu dikemukakan pada konferensi ASEAN 2025, pertanyaannya sudah siapkah Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN? Hal itulah yang menjadi keraguan dari pemerhati bahasa pada beberapa tahun belakangan, yang acap kali bersuara dengan melihat kondisi kebahasan di negaranya tersebut. Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN hanyalah mimpi atau bolehkah ia menjadi kenyataan? Profesor Madya Dr. Ramalingam Rajamanikam memberi jawapan supaya impian itu menjadi kenyataan. Nak impian menjadi kenyataan, satu saja. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting. Soal jati diri bukan jati diri sebagai warga negara Malaysia saja. Jati diri bahasa kebangsaan sangat penting. Yang kita tiada sekarang atau yang kita luntur sekarang ialah jati diri bahasa kebangsaan. Wah, tiba-tiba kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Ini satu perkara yang begitu baik. Saya setuju. Tetapi di sini saya tak nak bercakap kenapa bahasa Melayu layak jadi bahasa ASEAN. Tetapi saya nak bercakap tentang adakah kita sudah bersedia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri pun tahu berapa ramai rakyat kita yang tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kita sendiri pun tahu sekarang ni banyak kondominium, banyak nama jalan, banyak nama pusat membeli belah, semua dalam bahasa Inggeris. Benda ini adalah fakta, benda ini adalah realiti. Kita sendiri tak perkasakan bahasa kebangsaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak forum, seminar, program-program perbincangan yang dibuat dalam bahasa Inggeris? Banyak. Kadang-kadang kan sampaikan kita rasa macam kita ni bukan dekat Malaysia. Semua benda dalam bahasa Inggeris. Saya tak kata salah bercakap dalam bahasa Inggeris, tetapi ini keterlaluan. Sampaikan seolah-olah bahasa kebangsaan ini terus diketepikan. Indonesia, orang di sana semua bercakap dalam bahasa Indonesia. Sekalipun mereka ada suku yang berbeza, ada orang Jawa, ada orang Melayu, macam-macam provinsi yang ada di sana, tetapi mereka masih lagi bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi ini tak berlaku di Malaysia. Sudah tentu orang akan ketawakan kita. Mana mungkin kita berlawan dengan negara Indonesia nak jadikan bahasa kita sebagai bahasa ASEAN, tapi kebanyakan rakyatnya tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Ini satu perkara yang melucukan. Ambil contoh Melayu di bandar. Melayu di bandar suka bercakap dalam bahasa Inggeris tau. Kalau kita pergi jumpa beberapa rakan-rakan yang nampak macam agak sedikit berkerjaya tinggi ni, pergaulan mereka selalunya dalam bahasa Inggeris. Susah nak tengok yang bercakap dalam bahasa Melayu. Kalau bercakap dalam bahasa Melayu pun akan bercampur bau. Jadi ini adalah satu masalah. Bermakna kita ni tak bersedia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya rakan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah.
Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat. Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka. Nah sekarang, kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia, Singapura, Brunei, dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu. Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kalangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu. Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri, apa kau rasa dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dan sudah tentulah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris. Jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah. Ya, hasrat Malaysia untuk mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN ditengarai pada beberapa pertimbangan. Pertama, bahasa Melayu adalah bahasa nasional Malaysia dan merupakan salah satu identitas penting bagi negara ini. Menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN akan meningkatkan status bahasa Melayu dari sisi politik di tingkat internasional. Kedua, gagasan tersebut juga menjadi salah satu strategi bagi tetangga untuk mendorong warganya yang tidak bisa berbahasa Melayu, termasuk orang Melayu sendiri yang tidak bisa berbahasa Melayu, agar belajar bahasa tersebut. Dengan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN, ada harapan bahwa lebih banyak orang di Malaysia akan mempelajari bahasa Melayu dan meningkatkan penguasaan bahasa ini di negara mereka sendiri. Hal ini karena kondisi penguasaan bahasa Melayu di negara tetangga ini masih carut-marut. Dari 30 juta lebih penduduk di Malaysia, belum semuanya bisa berbahasa Melayu, apalagi berbicara secara baik dan fasih. Kemudian dalam konteks ASEAN, penekanan pada kesamaan bahasa memang dapat memperkuat rasa persatuan dan membangun hubungan yang lebih baik antara negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi usulan tersebut harus pula dilihat bahwa tidak semua negara-negara ASEAN menggunakan bahasa Melayu. Jika mengaitkan dengan ada sebagian wilayah di beberapa negara ASEAN menggunakan bahasa Melayu, maka itu belum menjadi alasan yang tepat. Karena dalam konteks ASEAN, hanya beberapa negara yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya. Mereka memang ngebet mengusulkan Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, sedangkan di dalam negaranya sendiri, kaum-kaum non-Melayu lebih memilih bahasa ibunya ataupun bahasa Inggris sebagai bahasa perantara. Bahkan ada orang Melayu sendiri juga yang tidak bisa menggunakan bahasa Melayu, dan lebih menggunakan bahasa Inggris ataupun mencampur adukan bahasa, yang mereka kenal dengan bahasa rojak. Kemudian etnis lain kalaupun ada yang menuturkan, hanya sebagian yang fasih, sedangkan sebagian yang lainnya ada yang kurang fasih dan masih balepotan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Hingga ada pengalaman WNA yang ingin berkomunikasi dengan mereka pun menemui kesulitan. Setelah 1 bulan di Malaysia, kita kembali ke Indonesia. Dan satu hal aku rindu tentang Indonesia adalah bisa pakai bahasa Indonesia. Aku sudah pikir bahasa Malay dan bahasa Indonesia mirip sekali. Tapi orang Malaysia, dia mengerti kita banyak hal. Jadi aku butuh ini. Selamat sore, mereka tidak mengerti dan kemarin satu orang bilang, oh silakan pakai bahasa Inggris, aku tidak mengerti kamu. Man, aku sudah pikir kamu tebak sekali, ya? Dan aku sudah pikir aku bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Oke, sebelumnya ada juga netizennya yang membuat cuitan yang menggelikan, bahwa jika Indonesia tidak setuju bahasa Melayu menjadi bahasa kedua ASEAN, maka orang Indonesia jangan menonton film Upin Ipin. Nah, dari hal tersebut, yang terlihat sebenarnya ada suatu upaya pemaksaan, karena faktanya secara internal, mereka belum siap untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Bukan hanya sekedar dari segi jumlah penutur, namun juga dari sisi jati diri. Apakah bahasa kebangsaannya sudah benar-benar dimartabatkan, ataukah hanya sekedar formalitas untuk memuluskan tujuan politik luar negeri? Kemudian satu hal nantinya, mungkin akan berhadapan dengan negara-negara lain yang bahasa nasionalnya bukan menggunakan bahasa Melayu. Seperti Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Kamboja dan Timor Leste, yang bahasa nasionalnya bukan bahasa Melayu. Dan kalau alasan bahwa ada sebagian atau sekelompok etnis di wilayah tertentu pada negara-negara anggota ASEAN tersebut, ada yang menggunakan bahasa Melayu, namun itu tidak mewakili bahasa nasional suatu negara. Dan di satu sisi, mungkin juga nanti akan kembali berpolemik dengan Indonesia, yang secara jumlah penutur lebih banyak.
Lalu secara entitas bahasa Indonesia sudah berbeda dengan bahasa Melayu baku yang digunakan oleh negara tetangga ini. Bahasa Indonesia bukan sekedar penamaan bahasa nasional semata, tetapi ia adalah jati diri bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan rakyat Indonesia yang multi-etnis dan multibahasa. Bahasa Indonesia juga menyerap bahasa-bahasa etnis di Indonesia maupun bahasa asing, dan itu yang tidak dimiliki oleh bahasa Melayunya sebagian negara tetangga yang menggunakan bahasa Melayu baku. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.